Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya silaturahim ya dalam rangka milad ke-10 Rumah Quran Pancoran ke guru kita ya Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Iqbal SI. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai ini ya selain ulama ya yang ngaji di berbagai masjid-masjid majelis taklim yang ada di Pancoran, Mampang ya, sekitar Jakarta Selatan dan lain-lainnya, itu bahkan sampai keluar kota. Beliau juga ketua pembina Yayasan Masjid Jami Alinaba, kepala sekolah juga ya, ketua MUI Kecamatan Pancoran, dan juga anaknya juga pernah ya santri di Rumah Quran Pancoran. Ya hari ini kita bersilaturahim rumah Pak Kiai ya, ingin minta nasihat beliau ya atas perjalanan Rumah Quran Pancoran Jakarta. Alhamdulillah Rumah Quran Pancoran Pak Kiai udah usianya genap 10 tahun pada tanggal 17 September 2024. Kebetulan waktu itu jujur ya, Rumah Quran ini sebenarnya permintaan ya dari ayahanda almarhum Haji Abdul Hakim Ahmad, menginginkan itu bikin Rumah Quran dah buat anak cucu gitu, daripada ngapalin Quran. Nah, itu kita nyari-nyari. Waktu itu sempet lagi survei itu ke dalam, lagi ngeliat-ngeliat, kaget Pak Kiai masuk, seinget gak ada? Lagi gelap pula, lagi ngeliat-ngeliatin nih gimana kalau buat taklim gitu kan, sementara panjang kayak kereta gitu kan L. Lagi ngeliat-ngeliat, lagi bengong, Pak Kiai masuk dari belakang, saya kaget, astagfirullahaladzim. Dan alhamdulillah pada saat itu diperkuat lagi Pak Kiai. Udah beli, wah tapi panjang susah, buka pengajian TPA begitu ya. Nah dari situ kemudian sama nih yang babe, akhirnya Bismillah, nggak ngeliat lagi tuh posisi kayak apa, kita langsung transaksi kita beli. Dan alhamdulillah waktu itu tanggal 17 September 2014 kita minta Pak Kiai untuk membuka waktu itu ya di rumah ayahanda. Waktu itu kita minta dibuka, alhamdulillah sekitar 45 anak-anak yang ikut mengaji. Dan alhamdulillah sekarang pagi siang sore anak-anak ada sekitar 175 yang bertahan ya. Sudah mungkin banyak yang alumni lulus karena di pesantren, yang lulus sekolah dan lain sebagainya. Untuk yang dewasa dari gerakan subuh mengaji, yang ibu-ibu, remaja dan lain sebagainya ada sekitar 100 gitu ya. Dan alhamdulillah ada santri sekarang ya, ada santrinya di lantai 3. Dan mohon doanya ya, karena ini juga ada tuntutan bagi anak-anak lansia dan balita yang gak mungkin naik ke atas. Alhamdulillah saat ini sudah difasilitasi di depan rumah gitu ya. Bismillah. Itu kebetulan masih keluarga ya, waktu itu ada warisan gitu ya, punya saya dengan adik-adik. Alhamdulillah berkenan dijual ke Rumah Quran, dan mohon doanya mudah-mudahan nanti itu kita akan bangun gedung 2 Rumah Quran Pancoran. Mohon doanya Pak Kiai mudah-mudahan bisa bangun ya, yang lansia bisa terfasilitasi, yang balita juga bisa terfasilitasi, dan juga nanti santri laki dan perempuan bisa dipisah, begitu juga yang mungkin bisa dipisah laki dengan perempuan gitu ya. Berharap ke depan mungkin nanti bisa disinergi, berkolaborasi gitu ya dengan sekolah al-Islamiyah, dengan masjid dan lain sebagainya gitu ya. Ya alhamdulillah untuk kegiatannya itu tadi ya tahsin, tahfiz yang utama, juga ada bahasa Arab yang singkat ya, kita buka kelas singkat ya bahasa Arab, metode tipis, kemudian juga kegiatan lainnya ada subuh mengaji, kemudian ada sore gitu ya. Kalau gerakan subuh mengaji Sabtu pagi, kemudian ada remaja ini malam, mudah-mudahan mohon doanya nanti kita bisa kembangkan malamnya untuk buka remaja baik putra ataupun putri gitu ya. Nah, mohon doanya mudah-mudahan kita bisa terlaksana gitu ya. Kegiatan lainnya sosial ya alhamdulillah tiap tahun bisa kurban gitu ya, 10 ekor sapi, 10 ekor kambing, ini dari murid-murid yang offline dan online, dan juga rekan-rekan teman-teman yang ada di beberapa tempat gitu ya.
Kemudian juga alhamdulillah kalau Ramadan bisa takjil gratis selama Ramadan gitu ya. Ya santunan yatim atau Jumat berkah dan lain sebagainya gitu ya. Nah mungkin Pak Kiai melihat ada hal-hal yang kurang, ada yang perlu diperbaiki, atau mungkin ada yang perlu ditingkatkan ya, atau mungkin juga memberikan motivasi kepada kami ya selama perjalanan 10 tahun ini. Berharap ke depan bisa lebih baik lagi, bisa. Silakan Pak Kiai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak jaza atas kunjungannya yang datang ke rumah kami ini dalam rangka silaturahim dari pengurus yang rumah Quran Pancoran, yaitu Ustaz Haji Ahmad Lukman Hakim SPDI, yang malam hari ini berkunjung ke rumah saya, dan beliau minta saran kepada kami tentang rumah Quran Pancoran. Saya secara pribadi memang bergembira, bahkan saya itu ingin memuji ya, karena saya lihat ini begitu pesatnya perkembangan rumah Quran Pancoran ini. Bahkan saya dengar tadi yang ikut serta ataupun yang menjadi santri di tempat ini ternyata jumlahnya 100 lebih. Ini jumlah yang cukup banyak. Bahkan orang banyak yang tadinya di TPA sekarang banyak yang beralih ke rumah Quran. Ada TPA yang kebetulan saya juga mengisi pengajian guru-gurunya habis Jumat pagi, itu pimpinannya bicara sama saya, TPA itu mulai berkurang santrinya ya, karena entah apa ya ukuran macam. Ada saya bilang, sekarang kau gini aja deh, kamu itu gak usah bikin TPA, ganti rumah Quran. Itu saudara saya, sepupu saya, Ustaz Lukman itu, dia buka rumah Quran itu sekarang muridnya banyak, dan mereka tertarik ya, anak-anak itu dimasukkan ke situ. Coba ganti nama macam. Kenapa? Karena saya lihat, ya saya merasakan sendiri, itu anak saya ikut ngaji di sana di rumah Quran. Ya, ternyata bacaan Al-Quran anak-anak saya itu yang paling bagus adalah anak saya yang paling berontot, yang paling kecil, yang memang dia ikut ataupun dia ngaji di rumah Quran, maka paling bagus baca Al-Quran. Ini ya, kalau masalah kekurangannya, saya hari ini sampai saat ini belum melihat kekurangannya, karena yang saya rasa itu justru ada perubahan, bahkan lebih baik ya dalam perkembangannya ini. Dan juga saya lihat anak-anak itu juga membaca Al-Qurannya ya cukup bagus ya, tajwidnya dalam macam ini. Bahkan yang ngaji pun bukan dari Pancoran saya, bahkan dari Tegalpara, Mampang, Perapatan ya, itu juga banyak datang ke tempat ini. Cuma itu tadi ya, problemnya itu karena mungkin lahannya kurang luas sehingga harus ditingkatin. Nah, anak-anak pun juga harus naik agak tinggi juga. Ya mungkin itu ya sedikit agak melelahkan naiknya, itu lagi saja. Ya mungkin mudah-mudahan ya, apalagi sekarang sudah ada ya tempat di bawah yang untuk ibu-ibu bisa menjangkaunya,
karena nggak perlu naik macam, dan itu sudah berjalan. Bahkan juga sudah mulai ada pembelian ya lahan itu atau rumah itu sudah mulai. Maka alhamdulillah ya, berarti rumah Quran ini dalam perjalanannya 10 tahun ini termasuk rumah Quran yang sukses ya, dalam yang mengembangkan, memajukan ya rumah Quran ini. Makanya saya mohon, berharap agar tetap dipertahankan ini ya, bahkan harus ditingkatkan seterusnya, dan lebih anak-anak ini lebih mendalam lagi dalam membaca Al-Quran dan segala macam. Apalagi tadi ada namanya bahasa Arab itu nausoro. Iya. Nausoro, nah itu ya bagus itu, karena orang akan cepat ngapal Quran itu kalau dia itu paham bahasa Arab, itu lebih cepat. Apalagi Al-Quran dihafal itu bentuknya cerita, nah itu lebih cepat dipahami dan dihafal oleh santri kita. Maka ya walaupun bagaimana tetap saja yang namanya manusia ya adalah kekurangannya. Ya innal insana ya'lamu minal khata'i wal isyan. Manusia itu nggak luput dari lupa dan kesalahan. Nah, makanya cuma itu saja, saya nggak banyak-banyak, karena memang ya bagi saya itu sedikit sekali ya kekurangannya. Justru yang banyak itu kelebihannya di Quran ini. Bahkan mungkin di Pancoran atau mungkin di Kecamatan Pancoran, rumah Quran itu yang sebesar ini cuma di sini aja. Ya di Cikoko nggak ada rumah Quran. Di Pengadegan, di Rawajati, Kalibata nggak ada. Ya satu di sini, ya rumah Quran, ya Pancoran, atau dengan RKP, ya rumah Quran Pancoran. Maka pada Ustaz Tukman dan juga yang lainnya, guru lainnya, ya terus pertahankan ini, ya, dan juga tingkatkan lebih, ya mendalam lagi, anak-anak mendalami Al-Quran. Dan ini penting, karena kalau anak kita jauh dari Al-Quran, jangan diharapkan akan menjadi orang baik atau orang soleh, bisa akan menjadi orang yang tidak soleh. Jadi dengan membumikan Al-Quran, itu berarti kita ada kemajuan dalam keyakinan kita, dalam akidah kita ini, dan juga anak-anak kita jadi anak-anak yang cinta pada Al-Quran. Sekira itu saja apa yang saya dapat berikan, ya baik itu kemajuannya maupun sedikit ya kekurangannya. Mudah-mudahan semua mendapatkan ridho Allah, dan Allah selalu memelihara, dan Allah selalu ya menjaganya sehingga menjadi rumah Quran yang terbaik, rumah Quran yang banyak menghasilkan anak-anak yang cinta kepada Al-Quran, bahkan menjadi sahibul Quran, orang yang selalu ya memperhatikan Al-Quran. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.